ini ada omongan orang tua nih, karena orang kalau tambah tua beda, betul tidak? Lelaki dengan wanita juga keinginannya beda. Makin sepuh, ini saya memperhalus perkataan ya, yang ngerti nggak apa-apa, yang nggak ngerti nggak wajib ngerti. Teman-teman sudah pada lulus, usianya 60 lebih, gimana ya istri saya teh meninggal semangat, ngerti? Jadinya dikit-dikit, capek, ya banyak barudak tuh, ada incu, alasan wae. Sedang si bapak masih mencron, harus bagaimana? Atau minta ke Allah, Allah yang ngebulak balik hati. Dah jarang minta ke Allah, mintanya ke istri. Udah jelas istrinya sudah rada kurang semangat. Saya nggak nyebut kurang nafsu ya, kurang semangat. Tapi ini penting hadirin, harus disampaikan. Dia tidak punya yang lain, satu-satunya yang ada yang itu yang halal. Dia pengen yang satu kurang semangat, minta ya Allah tolong. Harus bagaimana ini solusinya? Mungkin istrinya dibuat semangat, atau mungkin si bapaknya jadi nggak semangat. Allah yang ngebulak balik hati. Maaf ya, tapi ini sering kejadian sehingga bertengkar. Kenapa? Karena tidak mengandalkan Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Demikianlah hadirin, dalam hal apapun berhenti berharap dari makhluk. Kita punya anak, jangan ngarep-ngarep dikirim makanan oleh anak, jangan ngarep-ngarep dibeliin HP oleh anak, jangan ngarep-ngarep anak memberikan hadiah. Itu bikin kita tidak ikhlas ngurus anak-anak. Jangan. Ada seorang ibu sudah sepuh, nak, urus keluarga aja masing-masing, biar ibu ditemenin oleh, ada yang bagian nemeninnya. Kenapa Bu? Karena ibu sudah sering sakit, jadi ibu khawatir kalau kamu yang melayani kelihatan kurang ikhlas, ibu akan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, yang takut kamu jadi celaka. Hebatnya seorang ibu, dipahami tidak ini? Ibu ini takut sekali mengeluarkan kata-kata yang kurang baik, yang akhirnya anaknya jadi celaka. Udahlah, biar saya diurus oleh ini bibi. Tentu saja anaknya pengen ngurus, tapi hati ibu yang ikhlas begini luar biasa. Tugas kita tuh nganterin anak menjadi baik, bukan ngarep-ngarep dari anak. Harus siap ya, punya anak perempuan, dijaga, dilindungi, disekolahkan, udah nikah dibawa oleh suaminya. Betul? Ridho, punya anak lelaki, disekolahkan, dididik, udah selesai kuliah, kerja, nikah. Tebak, gaji pertama buat siapa? Buat istrinya, nggak usah sakit hati. Ibu, lihat handphone ini bagus ya, hadiah buat istri saya. Glek, nggak apa-apa. Makin berharap, makin terluka. Halo? Nah, enak hidup tuh. Fokus seperti Siti Hajar. Lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Udahlah, Allah udah tahu keperluan kita, nggak usah rewel. Lakukan yang terbaik. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Itu rumusnya. Bersemangatlah terus dengan apa-apa yang manfaat. Mintalah tolong kepada Allah, satu paket ya. Ikhtiar dan doa itu kayak uang, dua-duanya harus ada. Wala ta'jaz, jangan lemah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan. Jangan risau.
Tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah. Allah tahu keadaan kita, Allah tahu keterbatasan kita, Allah tahu kontrakan habis 3 hari lagi, Allah tahu anak harus bayar sekolah, Allah tahu ini kita lagi encok, Allah tahu semua keperluan kita, lebih tahu dari siapapun juga. Tenang, Allah Maha tahu. Lalu kenapa Allah tidak nolong? Ditolong. Apa cirinya Allah menolong? Cirinya kita dibuat makin bergantung ke Allah. Itu pertolongan Allah. Ini ada, dengerin ya Bu ya, ada orang anaknya 5, yang 4 pinter-pinter, yang 1 enggak naik aja. Ini anak sebagai apa nih? Musibah atau karunia? Ini gara-gara anak ke-5 ibu bapaknya tidak ujub. Paham? Jadi coba kalau semuanya pintar jadi udah ujub itu. Jadi anak yang ke-5 inilah sebetulnya yang menyelamatkan ibu bapaknya dari ujub, merasa paling sukses ngurus anak. Tete pertolongan Allah. Mau musabakoh tilawatil Quran, utusan dari daerah, pas lagi bertanding suaranya parau, serak, bahkan ayat ada yang salah. Nikmat atau musibah? Dah, kalau pusing gak usah jawab. Itu nikmat dari Allah. Kalau menang bakal jadi ujub, menang bakal jadi sombong, menang bakal jadi ria. Salah satu karunia Allah, dibuatlah dia tidak menang. Nah, orang yang tawakal mah gak ada kecewanya. Di pesantren kalau mau pertandingan juga enggak, saya emang enggak ngedoain menang. Mau ngapain ngedoain menang? Kalau saya ngedoain santri menang, berarti ngedoain santri pesantren lain kalah. Betul? Didoain menang semua susah. Caranya gimana? Semoga pertandingan ini jadi amal soleh. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah bisa disikapi dengan benar, sehingga itu pun jadi amal soleh. Kalau takdirnya menang, tawadu. Kalau tidak menang, legowo. Enak. Dan gak mungkin menang semuanya, ya kan? Enak tidak sih begitu? Jadi mari Bu Pak, sekarang mah kita fokus saja, lakukan yang terbaik, maksimal, doa yang banyak, optimal, selebihnya udah serahkan ke Allah. Al-Baqarah 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya jangan sok tahu. Tenang ya. Bagi kita mah apa aja yang Allah takdirkan kepada kita itu mah terserah Allah yang Maha baik. Kita tidak tahu mana yang terbaik, betul tidak? Tugas kita itu meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, memaksimalkan doa, selebihnya mangga ya Allah, silahkan. Kalau baik jadi, kalau tidak baik jangan.